Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Saya Diki Firmansyah dari kelas reguler malam semester 5. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat dengan judul Perhitungan Biaya untuk Produk Sampingan dan Produk Gabungan. Masuk ke produk sampingan dan produk gabungan. Produk sampingan ialah produk dengan total nilai yang relatif kecil dan dihasilkan secara ilmu simultan atau bersamaan dengan suatu produk lain yang lebih besar. Kebalikan dari produk sampingan adalah produk utama. Produsen hanya memiliki sedikit kendali atas produk sampingan yang diproduksi. Yang kedua, produk gabungan. Diproduksi secara bersamaan melalui suatu proses umum di mana setiap produk yang harus dihasilkan memiliki lebih dari nilai nominal dalam bentuk sesuai dengan hasil pemrosesan tersebut. Masuk ke karakteristik. Produk sampingan dapat diklarifikasikan menjadi dua kelompok menurut kondisi dapat dipasarkannya produk tersebut pada titik pisah batas. Yang pertama, dijual dalam bentuk asalnya tanpa proses lanjut. Yang kedua, dijual dengan memerlukan proses lebih lanjut agar dapat dijual. Masuk ke biaya gabungan. Biaya gabungan ialah biaya yang muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam suatu proses yang sama. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah batas. Biaya produksi terpisah ialah biaya yang dapat diidentifikasikan dengan produk individual dan umumnya tidak memerlukan alokasi. Jika memerlukan alokasi ke produk individual, maka dinamakan biaya produk gabungan. Adapun kesulitannya, yang pertama, produk sampingan dan produk gabungan biayanya sulit dihitung karena biaya gabungan pada dasarnya tidak dapat dibagi. Yang kedua, metode alokasi yang berbeda menyebabkan jumlah yang berbeda dialokasikan ke persediaan dari berbagai produk gabungan maupun produk sampingan. Yang ketiga, alokasi biaya gabungan diharuskan untuk menjustifikasikan harga jual di hadapan badan pemerintah. Yang keempat, perhitungan biaya
produk gabungan maupun sampingan menyoroti masalah pembebanan biaya ke produk asal, penggunaan peralatan, bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas lainnya, yang mana tidak dapat benar-benar ditentukan. Selanjutnya, metode untuk menghitung biaya produk sampingan. Metode untuk menghitung biaya produk sampingan terdiri atas dua kategori. Yang pertama, biaya produk gabungan tidak dialokasikan ke produk sampingan. Metode 1, pendapatan kotor dari penjualan produk sampingan ditampilkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu dari kategori. Pendapatan lain-lain, tambahan pendapatan penjualan, pengurangan harga pokok penjualan, pengurangan biaya produksi produk utama. Metode 2, pendapatan bersih dari produk sampingan. Pendapatan dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan biaya administratif dan pemasaran untuk memasarkan produk sampingan, kemudian dikurangi lagi dengan biaya pemrosesan lebih lanjut setelah titik pisah batas ditampilkan di laporan laba rugi. Yang kedua, biaya produk gabungan dialokasikan ke produk sampingan. Alokasi biaya seperti ini hampir sama dengan perlakuan terhadap produksi gabungan. Nilai persediaan didasarkan pada besarnya biaya gabungan yang dialokasikan ditambah dengan biaya pemroses lebih lanjut. Selanjutnya masuk ke metode pengakuan pendapatan kotor. Dalam metode ini, biaya persediaan final dari produk utama dihitung terlalu tinggi karena menanggung biaya yang seharusnya dibebankan pada produk sampingan yang dikurangi dari biaya produksi produk utama. Dalam metode ini adalah nilai jual produk sampingan dan bukannya biaya produk. Selanjutnya masuk ke pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Di sini totalnya penjualan pendapatan berubah karena ditambah dengan pendapatan penjualan produk sampingan. Akibatnya laba kotor serta laba operasi dan laba operasi akan berubah. Yang kedua, pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan HPP. Di sini HPP akan dikurang dengan pendapatan penjualan produk sampingan. Akibatnya laba kotor akan meningkat, namun laba sebelum pajak akan tetap. Masuk ke metode alokasi biaya produksi bersama ke produk gabungan. Yang pertama, metode harga pasar. Metode ini merupakan metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga pasar dari produk merupakan manifestasi dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Jadi jika harga suatu produk lebih mahal dari harga produk lain, maka biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tersebut lebih besar. Namun menurut teori ekonomi, harga dalam ekonomi dengan pasar kompetitif ditentukan berdasarkan kelangkaan dari barang yang diminta oleh pelanggan, bukan berdasarkan harga relatif untuk memproduksi barang tersebut. Yang kedua, metode biaya rata-rata per unit. Metode biaya rata-rata per unit
berusaha untuk mengalokasikan biaya gabungan ke produk gabungan sedemikian rupa sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam jumlah yang sama, yang disebut dengan biaya rata-rata per unit. Biaya rata-rata per unit diperoleh dengan cara membagi total biaya gabungan dengan total jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang. Dalam beberapa kasus, metode biaya rata-rata per unit tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas masalah alokasi biaya gabungan karena unit-unit individual dari berbagai produk gabungan berbeda secara signifikan. Dalam kasus semacam itu, faktor pembobolan yang telah ditentukan sebelumnya dapat diberikan ke setiap unit. Faktor pembobolan didasarkan pada atribut-atribut seperti ukuran unit, tingkat kesulitannya, waktu yang diperkirakan untuk memproduksi unit tersebut, perbedaan dalam jenis tenaga kerja yang digunakan, dan jumlah bahan baku yang digunakan. Yang keempat, metode unit kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan satuan pengukuran yang sama, misalnya pound, galon, ton, atau meter persegi. Jika suatu produk gabungan tidak diukur dalam satuan ukuran yang sama, maka ukuran suatu produk tersebut harus dikonversikan ke dalam satuan yang sama. Selanjutnya masuk ke hukum pajak penghasilan federal dan perhitungan biaya produk gabungan dan produk sampingan. Hukum pajak federal mengakui bahwa penetapan aturan spesifik untuk setiap situasi yang melibatkan alokasi biaya gabungan adalah tidak mungkin. Konsekuensinya, batasan dari alokasi yang dapat diterima tidak dapat ditetapkan dengan akurat. Kutipan dari sudut pandang hukum diberikan di aturan pajak penghasilan menyarankan agar harga pasar produk yang menjadi pertimbangan utama. Tetapi kutipan tersebut tidak secara eksplisit menyetujui penggunaan metode harga pasar untuk mengalokasikan biaya gabungan. Maka hukum pajak tidak menyelesaikan masalah perhitungan biaya produk gabungan dan produk sampingan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari makalah saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Walillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.